Cek satu. Cek satu. Baik Bapak Ibu sekalian, acara akan segera kita mulai. Untuk sebelum kita mulai, mari kita rapikan dulu barisannya untuk anak-anak bisa maju di area sini, semuanya maju dan dirapatkan untuk kepentingan dokumentasi ya. Jadinya biar terlihat ramai dan padat gitu sambil menunggu para orang tua yang lain ataupun murid-murid yang lain. Kalau bisa area tengah sini dikosongin. Ini kan karena kamera, jadinya ini kosong. Majunya walaupun sampai sini, Kalau maju lagi. Yang bapak-bapak sama yang ikhwannya juga ya, agak maju ke depan. Merapatnya ke sini aja Pak. Ke sini, di arah sini. Yang kamu sudah. Kamu yang maju dulu juga mepet ke geser ke kanan ya, biar kameranya kayak. Berarti kamu belakang sini berarti di sini aja. Ya, yang laki-lakinya juga di sini di sebelah sini. Disamain aja biar nanti kelihatan ramai. Geser ke kiri. Bapaknya juga ya nanti biar kelihatan ramai. Ayo Bu, mau langsung langsung ke aja Bu. Geser ke kiri saya, geser. Kamu geser. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada belum makan ya. Kita lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melakukan pendistribusian dana zakat dari unit zakat infak sedekah Al-Hikmah Mitra Pengelola Zakat Dompet Duafa, yang dimana merupakan program rutin kami, yaitu program beasiswa pendidikan untuk lingkungan wilayah Durensawit di Masjid Al-Hikmah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Irwan selaku Ketua Unit Al-Hikmah, yang kebetulan beliau tidak hadir pada hari ini, namun tidak mengurangi suasana keriang kita pada pagi hari ini. Namun mari kita doakan bersama, mudah-mudahan Bapak Haji Muhammad Irwan senantiasa diberikan kesembuhan atas penyakitnya dan diberikan umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Wakil Ketua Unit ZIS Bapak Erik Syam Putra, Erik Syam Pratama SEMM, yang merupakan Wakil Ketua Unit ZIS yang membantu Bapak Haji Muhammad Irwan dan rekan-rekan juga. Yang saya hormati yang hadir pada hari ini Sekretaris dari Unit ZIS Bapak Muhammad Muslim, selaku yang mendata daripada program ini, dan juga sebagai sekretaris dari Unit ZIS, serta ada juga bendahara, yang dimana bendahara Unit ZIS itu Bapak Ruslan Abdul Ghani, Ruslan Abdul Ghani, yang dimana beliau tidak hadir pada hari ini, namun beliau menitipkan salam kepada untuk kita semua. Lalu yang saya hormati perwakilan dari Yayasan Al-Kafi Jakarta Timur Pondok Bambu, dan tak lupa seluruh para penerima manfaat, Bapak Ibu adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini telah berkumpul semuanya, walaupun mungkin agak sedikit ngaret ya. Jadi
berdasarkan agenda jam 9, tapi baru bisa mulai jam 9.40 lebih 40. Mohon maaf atas keterlambatannya, namun insya Allah kita akan lebih tertib lagi Bapak Ibu sekalian. Dan jadi kita kalau misalkan acaranya jam 9, nanti kita datangnya jam 9 begitu, karena agar pembagiannya nggak begitu lama gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, tak berapa lama, ada beberapa agenda yang perlu kita bahas untuk kegiatan pada hari ini. Yang pertama yaitu sambutan sekaligus juga ceramah dan juga arahan oleh Bapak Erik Syah Pratama SEMM, yang dimana beliau merupakan wakil dari Unit SIS Masjid Al-Hikmah. Lalu juga nanti ada arahan juga ya dari ada pengarahan juga dari perwakilan dari Asrama Kahfi, dan juga proses pembagian beasiswa pendidikan itu sendiri. Perlu kami ingatkan bahwasanya program ini merupakan program beasiswa pendidikan pertama yang diadakan di Masjid Al-Hikmah secara rutin, yang biasanya kami berikan secara insidental di program-program Hari Besar Islam, dengan output tujuan program yaitu membantu meringankan beban pendidikan yang sedang ditempuh oleh adik-adik anak-anak dari orang tua Bapak Ibu sekalian. Sehingga besar dari harapan kami, output daripada program itu sendiri yaitu membantu meringankan, dan diharapannya tidak digunakan untuk kegiatan yang non pendidikan. Misalkan contoh, mohon maaf, kayak beli rokok, beli mie instan, atau beli HP atau semacamnya, itu kalau bisa jangan. Tapi kita fokuskan kepada dana ini digunakan untuk pemberian kayak pembelian seperti buku tulis, atau mungkin seragam, atau mungkin ada biaya sekolah dan semacamnya, itu diprioritaskan begitu. Walaupun kalau misalkan sudah diproses semua, baru bisa kebutuhan-kebutuhan primer ataupun sekunder lainnya begitu. Program beasiswa pendidikan sendiri ini memiliki tujuan program yang itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga meringankan daripada beban sekolah, yang mana seperti kita ketahui beban untuk bersekolah itu cukup tinggi, mulai dari masuknya, perlengkapannya, seragamnya, dan lain-lainnya, sehingga kita mencoba untuk membantu dari sisi meringankan beban tersebut. Lalu program ini diawasi dan dipantau oleh Dompet Duafa selaku mitra pengelola zakat kami, dan juga diarahkan dan dibimbing oleh Yayasan Al-Kahfi Jakarta Timur dan Sawit, sehingga program ini benar-benar dipantau begitu. Mungkin kalau misalkan saya bisa sedikit sharing, bahwasanya untuk program beasiswa itu sebenarnya ada dua, Bu. Ada program beasiswa yang langsung bayar ke sekolahnya untuk mendidik anak-anaknya, ada juga beasiswa yang diberikan setiap bulannya oleh yayasan atau stakeholder. Kebetulan saya juga salah satu penerima manfaat dulu di yayasan yang lain. Saya pernah bersekolah di Surabaya dan alhamdulillah meneruskan di S2 di Jakarta itu pakai beasiswa. Jadi langsung SPP-nya itu dibayarkan. Tapi untuk penerapan di unit SIS di tahun ini kita lebih menerapkan untuk biaya per bulannya. Memang dari harapan dari kami adalah adanya bukti pembayaran kwitansi atau setidaknya laporan penggunaan beasiswa pendidikan itu sendiri. Namun hal tersebut nanti akan berangsur-angsur kita akan terapkan. Namun untuk sekarang masih kita bebaskan untuk kemandirian daripada para wali atau orang tua masing-masing. Nah, maka dari itu tak berlama-lama, mari kita dengarkan sambutan dan juga arahan dan tausiah dari Wakil Ketua Unit SIS Al-Hikmah kepada Bapak Erik Syah Pratama SEMM. Waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang telah kembali mengumpulkan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya sehat? Udah ikut lomba 17-an? Belum? Jadi kapan? Besok ya? Besok upacara? Oke, semoga Allah senantiasa berikan kita petunjuk, ilmu, dan juga keberkahan serta kerahmatan untuk Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mari juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya disebut nama Nabi, salawat juga ya. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan beberapa agenda untuk acara pada pagi hari ini. Insya Allah nanti juga ada pengarahan nih dari kakak ya, kakak. Kita panggil kakak aja ya. Kak Dava nanti juga akan sama-sama sharing dengan kita. Kita pada pagi hari ini kita ketahui bahwa besok kita akan apa? Besok tanggal berapa besok? Tanggal 17 Agustus 2025 bukan 45 ya. Tanggal 17 Agustus besok kita akan sama-sama mengalami atau juga merasakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Jadi bapak-bapak sebelum nanti dimulai ceramah itu boleh senyum dulu sedikit. Buah duku, buah kedondong. Bapak Ibu senyum dulu dong. Ah gitu, bagus. Nah besok jadi kita akan sama-sama merasakan kemerdekaan 80 tahun yang lalu. Nah sehingga pesan pada pagi hari ini adalah tadi kalau secara detail itu sudah disampaikan oleh Pak Dimas tadi mengenai rencana kita untuk dapat memberikan beasiswa kepada anak-anak kita yang kita cintai dan kita sayangi. Namun di pagi hari ini saya ingin sama-sama kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara Indonesia ini. Coba kakak mau tes. Tahu lagu Indonesia Raya gak? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Coba lanjut. Ku berdiri jadi pandu ibuku. Oke, boleh. Alhamdulillah, bagus. Coba lagu nasional yang lain. Hafal gak? Satu nusa, satu bangsa. Tar. Yang bapak-bapak sama ibu-ibu diem. Saya mau denger yang anak-anak nih. Ya, saya mau denger yang anak-anak nih. Jangan hafalnya lagu Ongko kene Ongdide. Jangan itu aja. Lagu Indonesia saya mau dengar, lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita, tanah air si cahaya. Alhamdulillah hafal. Keren loh. Ini soalnya zaman-zaman sekarang anak-anaknya banyak yang hafal, Bu. Ya bener ya, yang hafal tuh lagu Korea, lagu Wongkong kene ko dibanding gitu-gitu ya. Nah satu lagi. Apa tuh lagu Sumpah Pemuda apa? Gimana? Lagu Sumpah Pemuda. Singkan gimana sih? Gue lupa ya. Hah? Oh iya. Oke, mau maju tak gentar. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak hak tak diserang. Maju serentak membela yang benar. Ih hebat loh. Terus Hakim. Oke, alhamdulillah hafal semuanya. Wah luar biasa, Ustaz senang dengernya. Ternyata anak-anak di Masjid Al-Hikmah banyak yang mempunyai rasa cinta terhadap Indonesia. Alhamdulillah. Maka dari itu Ustaz berpesan bahwa ini negara ini Indonesia nih tanah yang kita pijak ini, Indonesia ini
nanti kedepannya akan dipimpin oleh anak-anak kita semua nih Bapak Ibu. Anak-anak kita semua yang mungkin saat ini tubuhnya mungil-mungil, wajahnya lucu-lucu, lugu-lugu, polos-polos, tapi insya Allah beberapa puluh tahun kemudian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan meneruskan Indonesia menjadi lebih baik atau lebih buruk. Nah, maka dari itu kita harus persiapkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, awasin anak-anaknya di rumah untuk senantiasa terus menimba ilmu secara dunia, ilmu yang bermanfaat di dunia, tapi tidak juga melupakan ilmu akhirat, yaitu belajar Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu lagi pesan Pak Ustadz kepada adik-adik, taat dan patuh kepada orang tua. Jadi setelah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga, patuh terhadap orang tua. Setuju? Setuju? Bisa lihat bapak ibunya? Senyumin ayahnya dan ibunya sekarang, boleh? Lihatin wajahnya. Alhamdulillah senyum. Jadi pastikan taat dan patuh kepada orang tua juga. Dan satu lagi, tetap bersatu terhadap semua teman-teman yang ada di sini. Betul? Betul ya? Bersatu, jangan ada yang berantem, jangan ada yang berselisih. Semuanya harus bersatu, karena sekali lagi Indonesia ini nanti akan dipegang dan diteruskan oleh adik-adik semua yang ada di sini, teman-teman yang Ustadz cintai dan sayangi. Baik, itu saja pesan dari Pak Ustadz, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Eris yang pertama SEMM yang telah memberikan tausiahnya. Memang dalam rangka menyambut 17-an, bahwasannya kita harus senantiasa semangat sebagai penerus generasi bangsa. Maka dari itu kita sebagai penerus generasi bangsa senantiasa harus cerdas, pintar, dan juga berkarya demi bangsa. Baik, acara berikutnya yaitu pengarahan dari perwakilan Yayasan Al-Kafi Jakarta Timur Pondok Bambu yang diwakilkan oleh Mas Dafa ya, Mas Dafa. Kepada beliau, pada tempat kami persilahkan. Ya, silakan. Begini Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, izin ya Ustadz Erik, Mas Dimas, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik. Sebelumnya kakak buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Hikmah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat yang senantiasa istiqomah menyebarkan ajaran Islam hingga saat ini Islam kita dapatkan. Nah, sebelumnya kakak ucapkan terima kasih banyak buat adik-adik semua, buat para orang tua yang telah hadir. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Muhammad Dafa Perdana Setiawan. Adik-adik bisa panggil Kak Dafa. Buat orang tua, bapak, ibu izin nama kakak Dafa kayak gitu. Kakak adalah salah satu perwakilan dari Yayasan Al-Kafi. Nah, pada kali ini kakak izin sharing aja nih, ingin mereview aja, bukan ingin menggurui adik-adik semua, ibu bapak guru. Mungkin pada hari ini kakak izin membahas suatu hal
yang paling mendasar dari ajaran Islam sebagai seorang muslim, yakni tentang rukun iman. Nah, buat adik-adik semua nih, ada berapa rukun iman? Ada yang tahu? 6, betul. Apa aja nih? Iman yang pertama, iman kepada. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, kitab-kitab dulu. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, kepada Rasul dan Nabi. Iman yang kelima, kepada hari akhir, betul, hari kiamat. Dan iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, kakak akan menjelaskan nih. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya apa? Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Artinya, kita yakin dan percaya bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dalam Quran surat Muhammad ayat 19, Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Kita juga harus menjalankan segala perintahnya dengan sungguh-sungguh. Nah, misalkan buat adik-adik nih, udah menjalankan perintahnya dengan sungguh-sungguh belum? Misalkan perintah sholat, adik-adik udah sholat 5 waktu belum? Nah, datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid ini. Ayo, perintah puasa adik-adik di bulan Ramadan, di bulan puasa. Puasa enggak? Puasa, alhamdulillah. Setengah hari apa full sampai maghrib? Full, Masya Allah, alhamdulillah, anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, kemudian perintah-perintah yang lain seperti tolong menolong, berbuat kebaikan, dan lain sebagainya. Dan itulah ketika kita mengimani iman yang pertama, iman kepada Allah. Nah, iman yang kedua itu iman kepada malaikat. Nah, adik-adik tahu nggak berapa malaikat yang wajib kita ketahui? 10, betul. Kakak tanya ya, kakak tes nih buat adik-adik semua. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa, malaikat? Betul, pinter banget Israel. Malaikat yang bertugas bertanya di alam kubur. Betul sekali, pinter banget nih adik yang satu ini, Mungkar. Dan satu lagi, malaikat yang tugasnya meniup sangkakala ketika hari kiamat. Yang perempuan coba. Malaikat siapa? Betul. Nah, Masya Allah, pintar-pintar sekali, soleh dan soleha. Nah, kakak kasih tahu ya, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Malaikat yang pertama itu malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Al-Quran yang kita pelajari, yang kita baca itu diturunkan oleh malaikat Israel kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya mengatur rezeki kita selama di dunia. Malaikat yang ketiga itu malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala ketika hari kiamat dan ketika hari kebangkitan. Malaikat yang keempat itu malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa kita. Setiap dari kita, setiap manusia itu akan mati. Dan yang mencabut nyawa kita itu malaikat Israel, betul sekali. Malaikat yang kelima dan keenam itu malaikat Mungkar dan Nakir. Tugasnya adalah bertanya di alam kubur. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang ada di sini, ketika di alam kubur akan ditanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Dan lain sebagainya. Malaikat yang ketujuh adalah malaikat Malik. Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan pintu surga, betul. Nah, yang mencatat amal baik malaikat Atid, dan mencatat amal buruk itu malaikat Atid. Masya Allah, pintar sekali adik-adik semua. Nah, iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya? Betul sekali, ada 4. Ini yang laki-laki Masya Allah soleh banget nih. Ayo dong yang perempuan jangan mau kalah dong. Yang ahwat-ahwat Masya Allah yang cantik-cantik ini. Ada 4 kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah. Kitab yang pertama adalah Taurat kepada Nabi. Betul. Kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kitab Injil kepada
Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quranul Karim kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ketika kita membaca, mempelajari, insya Allah kita bisa meneladani jalan pola hidup Rasul dan bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nah, adik-adik semua benar-benar soleh dan soleha sekali, pinter, wawasan agamanya sangat luas. Nah, iman yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Ada berapa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? 25. Nah, kakak, kita harapannya bareng-bareng menyebutkan 25 Nabi dengan lagu Balonku Ada 5 nih, biar asik nih. Mau nggak? Nih, izin Ustadz. Kita sama-sama nyanyi ya, ada 25 Nabi, kita nyanyikan bareng-bareng pakai nada Balonku Ada 5. Biar adik-adik dalam menghafal Nabi-Nabi itu mudah diingat bagi adik-adik yang belum hafal. Tapi buat yang udah hafal, kakak kasih jempol, luar biasa. Nih, kakak ada lagu yang sangat menarik nih buat adik-adik agar bisa mudah menghafal 25 Nabi. Pakai nada Balonku Ada 5. Nih buat ibu-ibu, buat bapak-bapak juga boleh ikutan agar memeriahkan ya. Oke? Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu 25 Nabi. Hafal kan? Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ismail, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dor, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Coba ya sekali lagi ya. Ayo bareng-bareng ya. Oke, kita nyanyi sekali lagi ya. Sekali lagi. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dor, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Masya Allah, terima kasih adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, izin kembali melanjutkan. Nah, itulah 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Nah, iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat. Di hari kiamat, bumi, langit itu akan hancur. Manusia, hewan, tumbuhan itu juga akan meninggal dunia. Dan nantinya kita akan dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban atas amal-amal perbuatan kita di dunia. Nih, buat adik-adik yang rajin sholat, mengaji, berbakti kepada orang tua, nurut sama orang tua, insya Allah masuk surga. Tapi buat adik-adik yang bandel, nakal, durhaka sama orang tua, gak mau nurut, gak mau ngaji, gak mau sholat, bakal masuk. Nah, adik-adik mau masuk surga apa neraka? Surga dong, masa masuk neraka? Nah, karena di surga itu penuh kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, maka dari itu, selama kita di dunia, kita melakukan amal-amal kebaikan selagi masih diberikan umur yang sehat, yang barokah. Maka dari itu, kita lakukan amal-amal kebaikan. Nah, iman yang keenam dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Artinya kita yakin bahwasannya segala ketetapan yang ada di dunia ini adalah kehendak Allah. Tapi adik-adik jangan khawatir. Adik-adik juga bisa tetap berikhtiar atau berusaha. Misalnya adik-adik nih mau ranking 1 di kelas, mau naik kelas, mau nilainya bagus. Adik-adik harus semangat belajarnya, harus giat. Apalagi alhamdulillah di Masjid Al-Hikmah ini adik-adik diberikan beasiswa, diberikan santunan untuk pendidikan. Akhirnya yang bisa menunjang pendidikan adik-adik. Alhamdulillah. Makanya siap jadi anak berprestasi, siap jadi anak soleh, siap jadi anak yang soleha.
Nah gitu dong, semangat Masya Allah. Nah itulah adik-adik rukun iman. Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Masya Allah. Nah itu yang bisa kakak sampaikan, kakak sharingkan. Sebelumnya terima kasih banyak buat adik-adik semua. Semoga apa yang kakak sampaikan ini, yang waktu singkat ini dapat bermanfaat buat adik-adik semua, bisa menambah wawasan ilmu kalian, wawasan ajaran Islam kalian, dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga buat adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah semangat hadir dalam kegiatan kita kali ini. Semoga apa yang adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu luangkan menjadi amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatatkan sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kakak tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Reno mewakilkan. Terima kasih. Waduh. Nah, tibalah kita di penghujung acara, yaitu membaca doa, dan nanti kita akan ada sedikit dokumentasi, dan terakhir itu adalah penyaluran beasiswa pendidikan. Nah, untuk pemimpin pada kali ini kita serahkan kepada Mas Eri yang pertama untuk memimpin doa kegiatan pada hari ini, di mana mudah-mudahan segala ibadah kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan program beasiswa pendidikan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat kepada para mustahik dan memberikan keberkahan kepada para muzaki yang berzakat di Universitas Salimah. Maka dari itu, kepada Mas Erik, waktu tempat kita silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa, kita beristighfar terlebih dahulu. Beristighfar terlebih dahulu bersama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Mari semuanya kita angkat kedua tangan kita, kita rundukkan wajah kita sejenak, sebentar saja kita berdoa, bermohon rahmat dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji hanya bagimu ya Allah. Engkau yang maha penyayang, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha mensucikan, Engkau yang maha mengumpulkan, Engkau yang maha lembut, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha mendengar ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, Engkau saksikan kami saat ini, kami berkumpul di sini untuk senantiasa mengingat-Mu ya Allah, untuk sama-sama mengingat Rahman dan Rahim-Mu ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul di sini untuk senantiasa menimba ilmu anak-anak kami. Kami saat ini mendampingi anak-anak kami ya Allah, untuk menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, rahmatilah kami. Ya Allah, berkatilah anak-anak kami semuanya. Ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kemudahan hidup untuk kami semuanya ya Allah. Berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami rezeki yang barokah berlimpah. Engkau rahmati, Engkau berkahi ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah seluruh urusan kami, mudahkanlah seluruh urusan keluarga kami. Ya Allah, cerdaskanlah anak-anak kami dengan ilmu yang Engkau rahmati, Engkau berkahi. Mudahkanlah mereka menerima ilmu-ilmu dari Al-Quran. Mudahkanlah mereka, anak-anak kami, menerima semua ajaran-ajaran yang pernah disampaikan oleh kekasih-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah mereka semua anak-anak kami pemimpin bagi negara ini, pemimpin yang Engkau berikan petunjuk,
pemimpin yang Engkau berikan petunjuk agar negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak kami menjadi anak-anak yang senantiasa mendoakan kami orang tuanya. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran untuk mendidik anak-anak kami. Berikanlah kami ilmu untuk senantiasa mengajarkan kepada anak-anak kami contoh yang bermanfaat, contoh yang Kau rahmati dan Kau ridhoi. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas doa-doa yang semua ini kita panjatkan. Semoga kita semua senantiasa berikan Allah rahmat dan karunia-Nya.